Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang analisis akuntansi aktiva tetap pada PT Seroja periode 2010-2011. Ya, kelompok 5 beranggotakan Ana Kristiana, Andi Romi Haryo, saya Arif Ainur Rifki, Aziza Oktaviani, dan Egy Yunita Pratiwi. Langsung saja ke latar belakang. Aktiva tetap adalah salah satu bagian utama dari kekayaan perusahaan yang berjumlah besar dan mengalami penyusutan dalam satu periode akuntansi. Aktiva tetap dapat diperoleh dengan beberapa cara seperti membeli secara tunai, membeli secara kredit atau angsuran, pertukaran, penerbitan surat berharga, sewa guna usaha atau leasing, dan donasi. Cara perolehan aktiva tetap yang digunakan di dalam perusahaan, baik yang masih baru dipakai maupun yang lama, memerlukan biaya perawatan dan pemeliharaan agar manfaat aktiva tetap tersebut sesuai dengan perencanaan. Oleh sebab itu, harus diadakan penyusutan aset tetap sesuai dengan umur dan masa manfaatnya. Beban penyusutan adalah pembebanan yang dilakukan perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Perusahaan dapat menggunakan metode-metode penyusutan berdasarkan ketentuan standar akuntansi keuangan yang berlaku secara umum dan digunakan secara konsisten sehingga laporan keuangan yang disajikan adalah wajar. PT Seroja 2010-2011 perusahaan yang memiliki berbagai jenis aktiva tetap. Salah satu faktor yang sangat penting bagi kegiatan usaha perusahaan adalah kendaraan roda 4 dan inventaris kantor. Tujuan penelitian untuk menganalisis akuntansi aktiva tetap yang dilakukan pada PT Seroja periode 2010-2011, apakah telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku secara umum. Salah satu pengertian menurut para ahli akuntansi, menurut Thomas Sumarsan misalnya, dalam buku akuntansi dasar dan aplikasi dalam bisnis versi FRS, mengemukakan bahwa akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasikan, mengklasifikasikan, mencatat transaksi serta kegiatan yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi, yaitu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Berdasarkan pengertian akuntansi yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan kejadian-kejadian ekonomi suatu organisasi untuk membuat pertimbangan dan mengambil keputusan yang tepat bagi pemakainya. Aktiva tetap menurut para ahli seperti Rudianto, yaitu aktiva tetap adalah barang berwujud milik perusahaan yang sifatnya relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, bukan untuk diperjualbelikan. Sedangkan menurut Warren mengatakan bahwa aktiva tetap atau fixed asset merupakan aktiva jangka panjang atau aktiva yang relatif permanen. Dari beberapa uraian di atas mengenai pengertian aktiva tetap dapat disimpulkan bahwa aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang sifatnya relatif permanen dan memiliki masa kegunaan yang panjang. Penyusutan merupakan proses alokasi dari harga peroleh aktiva tetap terwujud selama periode yang menerima manfaat atas penggunanya. Penyusutan digunakan untuk menyusun aktiva terwujud yang dapat dipakai Kiyosaki dan Weikian memberikan definisi tentang penyusutan sebagai berikut. Penyusutan didefinisikan sebagai proses akuntansi untuk mengalokasikan harga pokok aktiva terwujud pada beban dengan cara yang sistematik dan rasional dalam periode-periode yang mengambil manfaat dari pengguna aktiva tersebut. Penyusunan aktiva tetap harus dilakukan secara layak dan sistematis berdasarkan masa manfaatnya. Untuk menjalankan produksinya, perusahaan akan merasakan bahwa aktiva tetap sama-sama diperlukan seperti halnya sebagai bahan baku dan tenaga kerja. Perhitungan biaya depresiasi tersebut mengukur bagian pengeluaran seperti masa lalu yang dipandang layak dibebankan pada periode berjalan. Selanjutnya, beban penyusutan periode secara tepat dari pemakaian suatu aktiva dapat dipertimbangkan dari 3 faktor, yaitu yang pertama, nilai peroleh aktiva. Suatu aktiva mencakup seluruh pengeluaran yang terkait dengan perolehannya dan persiapannya sampai aktiva dapat digunakan. Nilai peroleh ini yang bersifat objektif dikurangi dengan estimasi nilai residu adalah merupakan dasar harga peroleh aktiva yang dapat disusutkan. Nilai peroleh dikatakan objektif karena sifatnya dapat dijual oleh siapapun dan menghasilkan nilai yang sama.
Yang kedua, nilai residu merupakan estimasi nilai realisasi pada saat aktiva tidak dipakai lagi. Dengan kata lain, nilai residu ini mencerminkan nilai estimasi di mana aktiva dapat dijual kembali karena ketika aktiva tetap tersebut dihentikan dari pemakaiannya, besarnya estimasi nilai residu sangat tergantung kebijakan manajemen mengenai penghentian aktiva dan juga tergantung pada kondisi sektor pasar lainnya. Yang ketiga, umur ekonomis. Dalam perhitungan beban, penyusutan umur ekonomis dapat diartikan sebagai suatu periode atau umur fisik di mana perusahaan dapat memanfaatkan aktiva tetap dan juga berarti sebagai jumlah unit produksi atau jumlah operasional yang diharapkan diperoleh dari aktiva. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, hasil penelitian yaitu PT Seroja tahun 2010-2011. Perusahaan memiliki berbagai jenis aktiva tetap. Salah satu aktiva yang sangat penting bagi kegiatan usaha perusahaan adalah kendaraan roda 4 dan inventaris kantor. Pengakuan harga peroleh aktiva tetap. PT Seroja 2010-2011 mengklarifikasikan berdasarkan umur ekonomis dari masing-masing aset. Berikut ini adalah tabel daftar aktiva pada PT Seroja 2010-2011 sebagai berikut. Yang pertama, kendaraan tanggal 5 bulan 2 yaitu pembelian 1 buah truk nomor polisi B7604SA yaitu sebesar 25 juta. Yang kedua, tanggal 15 bulan 10 pembelian Kijang tahun 1996 yaitu 75 juta. Selanjutnya, peralatan kantor tanggal 12 bulan 8 pembelian 2 buah printer disket seharga 2.250.000, jumlahnya jadi 4.500.000. Tanggal 10 bulan 11 pembelian 2 buah mesin tik 250 jadi 500.000. Dengan saldo aktiva tetap PT Seroja per neraca 31 bulan 12 2011 dan 2010. Tanah tahun 2011 250 juta dan pada tahun 2010 250 juta. Gedung tanggal 13 bulan 12 tahun 2011 300 juta dan tanggal 13/12/2010 300 juta. Penyusutan 10%. Kendaraan tanggal 31 bulan 12 2011 200 juta dan tanggal 31/12/2010 yaitu 100 juta. Penyusutan 15%. Selanjutnya peralatan kantor tanggal 31 bulan 12 2011 25.500.000 dan tanggal 31/12/2010 20 juta. Penyusutan 5%. Beban penyusutan untuk tahun 2011 dan tahun 2010 masing-masing sebesar 61.275 dan 46 juta. Perusahaan menyusutkan aktiva tetap dengan metode garis lurus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya dengan nama Egy Yunita Pratiwi, NIM 111902220. Pembahasan dari soal sebelumnya yang dibacakan oleh rekan saya yaitu menggunakan rumus perhitungan metode garis lurus terdiri dari 4. Di sini kita memakai rumus penyusutan aktiva tetap metode garis lurus. Penyusutannya sama dengan harga perolehan dikurang nilai residu dibagi umur ekonomis. Mencari tarif penyusutan tiap tahun, yaitu tarif penyusutan sama dengan 100% dibagi umur ekonomis. Mencari beban penyusutan tiap tahun, berarti beban penyusutan sama dengan tarif penyusutan dikali harga perolehan dikurang nilai residu. Yang terakhir, mencari nilai buku aktiva tetap, yaitu nilai buku sama dengan harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan. Jawabannya, jadi sebelum kita mengerjakan itu, rincikan terlebih dahulu total beban penyusutan berdasarkan pencatatan yang telah dilakukan, yaitu di tahun 2011 dan tahun 2010, masing-masing sebesar Rp61.275.000 dan Rp46 juta. Harga perolehan dikali presentasi penyusutan. Di sini ada rincian beban penyusutan. Aktivanya terdiri dari 4, yaitu tanah, gedung, kendaraan, dan peralatan kantor. Untuk tanah di akhir tahun 2011 itu sebesar 250 juta. Di tahun 2010 250 juta sehingga akumulasinya menjadi 500 juta. Yang kedua yaitu aktiva tetap gedung. Di tahun 2011 mendapatkan 300 juta dan 2010 itu 300 juta sehingga akumulasinya menjadi 600 juta.
Yang ketiga kendaraan. 2011-nya itu 200 juta, 2010-nya itu 100 juta. Akumulasinya menjadi 300 juta. Yang keempat, peralatan kantor. Di akhir 2011 itu 25.500.000. 2011-nya 20 juta. Sehingga akumulasinya jadi 45.500.000. Total dari seluruh tahun 2011 aktiva tetap yaitu 775.500.000. Di tahun 2010 670 juta. Sehingga akumulasi dari 2 tahun tersebut menjadi 1M 445.500.000. Working paper fixed asset-nya itu dari 4 aktiva tadi terdiri dari keterangan harga perolehan per buku awal tahun 2011, penambahan pengurangan per buku akhir tahun 2011, penyusutan dengan metode dan presentasinya. Yang pertama, tanah. Tanah itu di awal tahun 2011 sebesar 250 juta. Penambahan dan pengurangannya tidak ada. Dan per akhir tahun 2011 itu 250 juta. Dengan penyusutan dan metode persennya tidak ada. Yang kedua adalah gedung. Gedung itu di per buku awal tahun 2011 300 juta. Penambahan dan pengurangan tidak ada. Per buku di akhir tahunnya 2011 ini 300 juta juga. Tapi penyusutan metodenya dan presentasinya menggunakan GL atau garis lurus dengan presentasi 10%. Yang ketiga adalah kendaraan. Kendaraan itu awal tahun 2011 100 juta. Ada penambahan 100 juta, pengurangan tidak ada. Berarti di akhir tahun 2011 menjadi 200 juta. Penyusutan metode ini sama seperti sebelumnya, itu garis lurus dengan presentasi 15%. Yang terakhir, peralatan kantor. Di awal tahun 2011 20 juta. Penambahannya 5.500.000, pengurangan tidak ada. Sehingga per buku akhir tahun 2011 menjadi 25.500.000. Penyusutan metode ini sama seperti sebelumnya, yaitu garis lurus dan persentase 5%. Sebelum kita mengetahui harga perolehan yang dicatat udah sesuai atau belum, kita bikin working paper-nya seperti tadi ya. Nah, ini lanjut ke perhitungan harga perolehan kendaraan yang sebelumnya tadi dibahas di atas. Yang pertama, harga perolehan itu 100 juta. Saldo awalnya kan di tahun 2011 ada tanggal 5 bulan 2 2011 dengan nomor bukti BK 14-11-11 itu keterangannya 1 unit truk B760454. Jumlahnya 25 juta. Dan tanggal 15 bulan 10 2011 nomor buktinya BK 20-X-11 dengan keterangan 1 unit mobil Kijang B1945A. Jumlahnya 75 juta. Sehingga total penambahan di tahun 2011 tersebut menjadi 100 juta. Sehingga akhir saldo per buku 31 Desember 2011 menjadi 200 juta. Hasil dari saldo awal ditambah total penambahan. Di sini perhitungan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Yang pertama, akumulasi penyusutan di saldo awalnya tadi adalah 100 juta. Berarti penyusutan tahun 2011 itu terdiri dari kendaraan tahun sebelumnya kan 100 juta tuh. Nah, dikali 15% yang sebelumnya yang saya jelaskan tadi. Sehingga hasilnya 15 juta. Yang kedua, mobil truk B760454 yaitu 11 per 12 dikali 25 juta dikali 15% hasilnya 3.437.500. Yang ketiga, mobil Kijang B1945A yaitu 3 per 12 dikali 75 juta dikali 15%, yaitu hasilnya 2.812.500. Jadi total dari 3 penyusutan tahun 2011 itu menjadi 21.250.000. Sehingga akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 36.250.000. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ajijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya Ajijah Peviani dengan NIM 1119.
10195. Peralatan kantor, perhitungan harga perolehan peralatan kantor yaitu pada saldo awalnya tanggal 1 bulan Januari 2011 itu 20 juta. Lalu penambahan pada tahun 2011-nya ya tanggal 12 bulan 8 2011 itu 2 unit printer dengan harga 4.500.000. Lalu di tanggal 10 bulan November 2011 itu 2 unit mesin 500.000. Dari total kedua unit tersebut itu jadinya 5 juta. Lalu di saldo buku per tanggal 31 bulan Desember 2011-nya totalnya jadi 25.500.000. Dari perhitungan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan, saldo awalnya 20 juta. Lalu akumulasi penyusutan saldo awalnya 20 juta. Lalu penyusutan di tahun 2011-nya itu peralatan kantor tahun sebelumnya 20 juta dikali 5% yaitu 1 juta. 2 unit printernya di bulan 5 per 12 dikali 4 juta 500 dikali 5% itu totalnya 281.250 rupiah. Lalu yang 2 unit mesinnya itu 2 per 12 dikali 500 kali 5% itu 4.166 rupiah. Jadi beban penyusutan pada tahun 2011 yaitu 1.285.416 rupiah dan akumulasi penyusutannya itu 2.285.416 rupiah. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Andi Romi Haryo akan melanjutkan hasil audit dari kelompok kami. Jadi hasil auditnya adalah saldo aktivitas tetap berjalan peralatan kantor per 31 Desember 2011 sebenarnya adalah 25.500.000 sehingga diperlukan jumlah penyesuaian untuk mencatat selisih harga perolehannya. Beban penyusunan kendaraan 2011 sebenarnya adalah 21.250.000. Beban penyusunan peralatan kantor 2011 sebenarnya adalah 1.285.416 rupiah. Jika sudah ditentukan hasil auditnya, maka kita buat jumlah penyesuaiannya dengan pencatatan pada soal diselisihkan dengan hasil audit atau pencatatan seterusnya. Jadi di sini akumulasi penyusunan kendaraannya 15 juta dan beban penyusunan kendaraannya adalah 15 juta. Mencatat selisih beban penyusunan peralatan. Kalau yang tadi adalah kendaraan, sekarang peralatan. Yaitu adalah beban selisihnya adalah 500.000. Di debitnya penyusunan peralatannya 500.000. Akumulasi penyusunan peralatannya 500.000. Baik, selanjutnya hasil audit dari data aktiva tetap setelah penyesuaian. Di sini ada tanah, gedung, kendaraan, dan peralatan kantor. Dan di sini adalah akumulasinya ada 10%, 15%, ada 5%. Sementara tanah itu tidak ada penyesuaian, malah menurut saya itu makin tahun itu makin naik sesuai dengan letak strategisnya. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi di sini ada gedung, harga perolehannya ada 300 juta. Beban penyusutannya tahun 2011 adalah 30 juta. Akumulasi penyusutannya sudah setelah diakumulasikan jadi 60 juta. Jadi nilai bukunya 240 juta. Yang selanjutnya adalah kendaraan. Harga perolehannya 100 juta dan beban penyusutan yang sebenarnya itu 2011 itu 21.250.000. Akumulasinya setelah diakumulasikan selisihnya jadi 36.250.000. Karena yang tadi sini setelah penyesuaian tadi ini. Jadi ini diakumulasikan dengan beban biaya penyusutan tahun 2011 itu. Jadi hasil auditnya itu seperti ini dan nilai bukunya ini
maka ini dikurangi dengan ini, sama halnya dengan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusuan, dan hasilnya ada ini. Selanjutnya peralatan kantor. Di sini ada 5% maaf. Harga perolehannya adalah 20 juta. Beban penyusutannya adalah 1.285.416 rupiah. Jadi kita akumulasikan di sini yang tadi sudah di penyesuaian ini. Jadi hasil penyusutannya adalah 2.285.416. Jadi nilai bukunya 17.714.584 rupiah. Kesimpulannya, PT Seroja hanya mencatat perolehan aktiva tetap, dicatat sebesar harga beli, sedangkan biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aktiva tetap tersebut dianggap sebagai biaya operasional. Sekalipun tidak semua transaksi yang berhubungan dengan aktiva tetap dicatat hanya sebesar harga beli. Ada juga aktiva tetap yang dicatat sesuai dengan harga perolehan. Itu sudah termasuk harga beli, biaya pengiriman, asuransi, dan pajak. Hal tersebut perlu adanya penyeragaman yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan agar pencatatan harga perolehan aktiva tetap sesuai dengan SAK, sehingga tidak akan terdapat perbedaan yang cukup mendasar atau laporan keuangan perusahaan dengan standar. Yang kedua, pelakuan akuntansi aktiva tetap sangat berpengaruh dalam laporan keuangan yang berhubungan dengan harga perolehan aktiva tetap yang tidak sesuai dengan SK standar akuntansi menyebabkan nilai aktiva tetap yang dilaporkan pada laporan keuangan tidak sesuai. Hal ini mempengaruhi biaya operasional dan jumlah laba yang terdapat pada laporan keuangan perusahaan. Jadi mungkin ada selisih gitu. Sarannya adalah perlu adanya internal kontrol yang baik untuk perlakuan aktiva tetap, dimulai dengan penetapan harga perolehan untuk aktiva yang dibeli supaya terjadi penyeragaman atau sama lah ya, maksudnya di dalam pencatatan nilai perolehan, serta perlu dilakukan pemeriksaan daftar aktiva tetap 1 tahun sekali yang dibuat dengan membandingkan jumlah nilai fisik yang ada di perusahaan dengan daftar kartu aktiva tetap, sehingga dapat dipilih yang mana yang sudah mengalami penurunan nilai yang sudah tidak sesuai dengan harga pasar. Yang dimaksud dengan penurunan nilai adalah mungkin adanya kerusakan, contoh di kendaraan, atau adanya turun mesin gitu kan, jadi nilai pasarnya jadi turun. Aktiva tetap yang mana yang umur rekomendasi sudah habis dan sudah tidak bisa digunakan, ya seperti saya bilang itu sudah rusak. Contoh peralatan kantor, misalkan mesin yang 5 tahun ya, biasanya sih 5 tahun jangkanya, jadi sudah tidak bisa digunakan lagi. Jadi ini agar dilakukan penghapusan aktiva tetap. Dan biasanya peralatan ini, pengalaman saya kerja di perusahaan itu yang sudah tidak terpakai atau rusak tuh biasanya dikilo atau ditimbang seperti itu, untuk menghasilkan daya nilai yang mungkin masih ada atau harusnya tidak ada nilainya, jadi ada nilainya, seperti itu yang saya ada di lapangan biasanya seperti itu. Dengan demikian, penyajian di dalam laporan keuangan dapat menunjukkan nilai yang sebenarnya dari aktiva tersebut. Jadi nilai sebenarnya, jadi tidak ada yang namanya tidak sama atau misalkan tidak sesuai gitu antara aktiva tetapnya. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf segala kekurangannya. Saya Hiro.